Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat belajar Al-Quran yang terhormat dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang kaidah ikhfa hakiki. Karena apa yang selama ini kita uraikan tentang kaidah-kaidah bacaan tajwid mengenai ikhfa hakiki, biar lebih jelas kita ketahui dulu apa yang dimaksud ikhfa. Ikhfa adalah menurut istilah melafalkan huruf dengan menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin, dibaca dengung dengan huruf di hadapannya. Setiap ada huruf nun sukun atau tanwin, maka kita samarkan bunyi tersebut. Huruf ikhfa yaitu ada 15, diringkas menjadi satu yang bernama ikhfa hakiki. Lalu kenapa harus ada ikhfa aqrab, ikhfa ausat, ikhfa abad? Nah, secara umum biar teman-teman bisa membedakan, kita langsung bahas satu persatu, dimulai dari ikhfa aqrab. Ya, aqrab itu artinya dekat. Dekat dengan apa? Dekat dengan huruf nun sukun. Huruf apa saja itu yang dekat dengan huruf nun? Yaitu huruf ta, ko, dal. Itu yang dinamakan ikhfa aqrab. Nah, kenapa disebut dengan ikhfa aqrab? Karena makhraj dari ketiga huruf ini dekat dengan nun, sehingga membunyikannya lebih seperti ke huruf, kalau dalam huruf Latinnya seperti huruf N. Contoh yang pertama, ikhfa aqrab, nun sukun bertemu huruf ta. Bunyinya wa antum, wa antum, wa antum. Rasakan lidah kita, ya, lidah kita dekat, semakin dekat, sehingga ketika mau membunyikan huruf ta ini sangat mudah. Artinya saat kita menyamarkan, lidah kita siap-siap membunyikan huruf depannya, yaitu huruf ta, ya. Maka ujung lidah kita menempel pada langit-langit atas. Antum, wa antum, wa antum, ya. Rasanya dekat, jadi lebih mudah untuk membunyikan huruf berikutnya saat kita samarkan. Berikutnya ketemu dal, inda, inda bari'ikum, inda bari'ikum. Itu nun sukun ketemu dal, ya. Ini juga lebih dekat. Berikutnya ketemu dengan huruf ko, huruf ko, halalan ko, halalan thayyiban, halalan thayyiban. Ini juga ikhfa aqrab, ya, lebih dekat pada nun, ya. Yang kedua ikhfa abad, artinya jauh, ya. Lawannya aqrab, tadi dekat, sekarang jauh. Jauh dari apa? Jauh dari huruf nun. Ada dua huruf, yaitu huruf kaf dan qaf. Sehingga ketika nun sukun atau tanwin saat kita samarkan bunyinya seperti in, ya, seperti ada ng. Huruf Latinnya seperti ada ng. Kalau aqrab tadi cuman n, sekarang ini rasanya seperti ada huruf ng. Nah, contoh yang pertama, nun sukun bertemu kaf, ya. Ini lawannya dekat, yaitu jauh. Ikhfa abad. Wa man kafarah, ya, ini lebih jauh, jadi rasanya berada pada pangkal tenggorokan kita. Kita rasakan sambil kita baca wa man wa man kafara wa man
kafaroh. Berikutnya ketemu qaf, nun sukun ketemu qaf. Min qablikum, ya. Rasanya seperti bunyinya huruf NG, ada huruf NG. Minqa, minqa. Kita baca sekali lagi. Wa man kafara min qablikum, min qablikum. Itulah yang dimaksud dengan ikhfa abad, yang jauh dari huruf nun, ya. Tetapi sekali lagi tidak hanya nun sukun, ya. Walaupun artinya nun sukun atau tanwin, maka yang dimaksud adalah di sini kalau tanwin misalnya ini harokat fathah tanwin atau an atau kasroh tanwin atau dhamma tanwin, maka di situ juga termasuk kita menyamarkan huruf tersebut, ya. Misalnya ini kita ganti fathatain, maka kita samarkan. Wa manal, ya, tidak hanya berlaku pada nun sukun tetapi juga tanwin. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang dimaksud. Kemudian yang terakhir ada ikhfa ausat. Ikhfa ausat artinya tengah. Jadi pertengahan antara abad dan aqrab. Cara menyamarkannya nggak terlalu banget, juga nggak terlalu ya, nggak terlalu seperti yang kedua tadi. Lalu apa saja yang disebut ikhfa ausat ini? Itu ada sa, jim, dal, zain, sin, shin, sad, dad, dha, fa. Ya, ada 10 huruf. Nah, biar lebih mudah kita langsung praktekkan ikhfa ausat. Yang pertama ada wa ma unzilah, wa ma unzilah, ya, di tengah-tengah antara abad dan aqrab, tidak terlalu juga tidak terlalu tetapi di tengah-tengah. Wa ma unzilah. Berikutnya ketemu huruf fa. Yunfiquna, yunfiquna. Lalu ketemu huruf sa. Min samaratin, min samaratin, min samaratin, ya, di tengah-tengah antara abad dan aqrab. Berikutnya ketemu jim, nun sukun ketemu jim, ya. Ini juga berlaku dengan fathaten atau dumaten karena memang nun sukun atau tanwin, tidak hanya nun sukun. Walaupun sebelumnya ini misalnya ada tanwin, itu juga kita samarkan. Fa'anjainakum, fa'anjainakum, fa'anjainakum. Nah, itulah yang dimaksud ikhfa ausat. Tetapi kita praktekkan dalam 4 kata saja, ya. Karena ikhfa ausat tadi ada berapa huruf? Yaitu 10 huruf. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan ketiga ikhfa tersebut. Jika diringkas menjadi satu, yaitu ikhfa hakiki, ya. Jadi teman-teman tidak perlu bingung soal nama-nama kaidah bacaan ikhfa tersebut, ya. Semoga bermanfaat dan semoga kita diberi kemudahan untuk mempelajarinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.